Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Takenaan NIM 1120230001. Di sini saya akan membahas tentang menganalisis statistika parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan, yaitu uji MANOVA-ANOWA. Selamat menyaksikan. Uji MANOVA-ANOWA. MANOVA adalah teknik statistik untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara grup berdasarkan lebih dari satu variabel dependen secara stimulan. Tujuan utamanya membandingkan rata-rata grup pada sekelompok variabel dependen, kuantitatif, atau metrik. Yang kedua, menguji pengaruh satu atau lebih variabel independen kategori grup terhadap variabel dependen tersebut. Perhitungan uji statistik. ANOVA merupakan lanjutan dari ANOVA dan MANOVA. Sendiri memiliki beberapa variabel terikat. MANOVA adalah teknik ketergantungan untuk mengukur perbedaan antara dua atau lebih variabel metrik dependen berdasarkan seperangkat variabel independen yang numerik. Model umum untuk MANOVA satu arah yaitu YIZK sama dengan UK ditambah TIK ditambah sigma IJK, di mana YIJK itu pengamatan dari variabel terikat ke K dan ulangan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. UK itu adalah rata-rata dari variabel terikat ke K. TIK adalah pengaruh dari perlakuan ke I terhadap variabel terikat ke K. Sigma IJK adalah pengaruh sisaan yang timbul pada variabel terikat ke K dari ulangan dan penlakuan ke I. Pada penggunaan MANOVA ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama, terdapat minimal dua atau lebih variabel terikat dengan skala pengukuran interval atau rasio. Yang kedua, terdapat variabel bebas numerik dengan skala pengukuran nominal atau ordinal. Yang ketiga, terpenuhinya pengujian normalitas pada variabel terikat. Yang keempat, terdapat kesamaan matriks Friedrich. Prosedur analisis MANOVA satu arah. Yang pertama, susunlah hipotesis H1 dan H0 dalam bentuk kalimat. Hipotesis untuk MANOVA satu arah adalah HO sama dengan T1 sama dengan T2 sama dengan TK sama dengan 0. Tidak terdapat perbedaan efek faktor atau perbedaan rata-rata antara pendekatan kontekstual, pendekatan open-end, dan pendekatan realistik untuk setidaknya satu variabel. H1 terdapat perbedaan rata-rata antara pendekatan kontekstual, pendekatan open-end, dan pendekatan realistik untuk setidaknya satu variabel dependen. Yang kedua, perhitungan faktor korelasi FK untuk respon X1 dan X2 dapat dilihat di gambar. Yang ketiga, perhitungan jumlah kuadrat total korelasi JKT dan jumlah hasil kali total terkoreksi JHKT untuk respon X1 dan X2. Dapat dilihat rumusnya. Yang keempat, perhitungan jumlah kuadrat perlakuan korelasi JKP dan jumlah hasil kali perlakuan JHKP untuk respon X1 dan X2. Yang kelima, perhitungan jumlah kuadrat gelat atau JKG, jumlah hasil kali gelat JHKG untuk respon X1 dan X2. Yang keenam, hasil perhitungan yang diperoleh sebelumnya dapat dirangkum dalam suatu tabel analisis ragam perubahan ganda satu arah ANOVA. Dapat dilihat pada tabelnya. Yang ketujuh, perhitungan statistik uji lambda Wilks, di mana rumusnya Wilks G per G tambah P sama dengan G per T, di mana G adalah determinan dari matriks kelat G, T adalah determinan dari matriks total T. Yang kedelapan, transformasi dari besaran Wilks lambda X ke besaran F. Di sini ada tabel transformasi dari besaran Wilks lambda X ke besaran F. Yang kesembilan, tentukan kriteria pengujian. Kaidah pengujian signifikansi, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO ditolak signifikan. Jika F itu lebih besar dari F tabel, maka HO diterima tidak signifikan. Cari nilai F tabel menggunakan tabel F dengan rumus. Lalu yang ke-10, kesimpulan. Adapun soal yang saya berikan di sini, di mana seorang peneliti
menugaskan secara acak 33 subjek ke 3 kelompok yang aktivitas-aktivitas integrasi informasi teknis. Kelompok satu menerima informasi secara interaktif melalui website. Kelompok 2 dari perawat praktis dan kelompok 3 dari video rekaman perawat yang sama. Variable dependent multivariate adalah rating kesulitan atau kegunaan dan kepentingan. Presentasi diukur pada skala liter. Gunakan uji MANOVA ANAWI untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok pada kombinasi ketiga rating tersebut. A sama dengan 0,05, asumsi normalitas universitas terpenuhi. Misalnya, Soprit will Pace lebih besar dari 0,05 untuk masing-masing variabel. Homogenitas komposisi dan observasi independen. Dapat dilihat di sini ada kelompok, konsultasi keguruan dan pentingnya. Yang pertama, hipotesis 0 HO dalam uji ini adalah A. Tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok pada setidaknya satu variabel. B. Tidak ada perbedaan rata-rata kelompok pada variabel ketiga secara simultan. C. Semua kelompok memiliki rata-rata identik pada kegunaan saja. D. Situs web lebih unggul dari video pada tingkat kesulitan. Jawabannya adalah B, tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok pada variabel ketiga secara standar. Dikarenakan HO Manova menyatakan tidak ada perbedaan min vektor multivariate antara kelompok untuk kesulitan kegunaan kepentingan. Yang kedua, jika Wilks Lambda sama dengan 0,45 dengan P 0,02, keputusan uji MANOVA adalah A. Tolak HO, terdapat perbedaan multivariate signifikan antara kelompok. B. Terima HO, tidak ada perbedaan. C. Lakukan uji post hoc ANOVA universal saja. D. Asumsi normalitas terpenuhi. Jawabannya adalah A. Tolak HO, terdapat perbedaan multivariate signifikan antara kelompok. Works dan kecil 0,70 dan P lebih besar dari 0,05 menolak HO menunjukkan perbedaan yang signifikan secara simultan. Soal yang ketiga, setelah MANOVA signifikan, langkah selanjutnya yang tepat adalah A. Ujian ANOVA universal untuk setiap variabel. Post-hoc misalnya Toki, B. Langsung simpulkan website paling efektif. B. Uji T mandiri antar kelompok. B. Abaikan asumsi homogenitas. Jawabannya adalah B. Tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok pada variabel ketiga secara simultan. A. Post hoc universal dengan koreksi untuk mengidentifikasi variabel yang berbeda sambil mengontrol kesalahan keluarga. Sekian dari hasil video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Tafanael, NIM 11202301. Di sini saya akan membahas tentang uji regresi logistik biner. Selamat menyaksikan. Definisi uji regresi logistik biner. Model regresi logistik biner menganalisis hubungan variabel bebas atau covariate numerik atau kategorikal dengan variabel ketergantungan biner 0 sama dengan gagal, 1 sama dengan sukses atau binomal untuk memprediksi peluang suatu peristiwa seperti penyakit dalam terapi diet. Perhitungan uji regresi logistik biner. Prosedur uji regresi logistik biner yaitu tujuannya memodelkan hubungan antara variabel responden X atau kategorik dengan variabel predikator Y. Variabel predikator atau penjelasan bisa diskrit, bisa kontinu. Yang pertama, tentukan hipotesis statistiknya. Yang kedua, susun tabel kontingensi seperti di gambar ini. Yang kedua, hitung proporsi Y untuk setiap kategori. Dan ada pun rumusnya bisa dapat dilihat teman-teman. Lalu hitung odds-nya dengan rumus odds 0 sama dengan VO per 1 dikurang PO 0. Lalu prosedur yang kelima, estimasi parameter beta secara manual. Beta 1 sama dengan in odds 1 dikurang odds 0. Lalu yang keenam, hitung prediksi probabilitasnya.
dapat dilihat rumusnya, dan yang terakhir itu kesimpulan. Pengolahan data pada uji regresi logistik biner dengan SPSS. Yang pertama, masukkan data dari tabulasi kasus ke SPSS atau data view, klik variable view, dan ubah seperti pada tampil di bawah ini. Yang kedua, masuk data jenis kelamin X yang konsumsi makanan sehat Y ke SPSS, klik variable view, klik Fleos dan jenis kelamin X, dan yang konsumsi makanan Y itu Y sebagai buku. Yang ketiga, selanjutnya pada menu klik analisis regression biner logistik. Yang keempat, kemudian masukkan variabel terikat yang konsumsi makanan sehat ke dependen dan masukkan semua variabel bebas jenis kelamin ke konverters. Yang kelima, pilih save lalu centang probabilitas, membersih dan ultralight. Kemudian klik continue. Yang keenam, selanjutnya pilih option lalu centang profession code, customer less more goodness of life. Lalu yang ketujuh, pada jendela utama klik OK, selanjutnya dapat dilihat pada output. Selanjutnya di sini saya akan memberikan soal di mana risiko obesitas dan konsumsi minuman manis. Sebuah penelitian ingin mengetahui pengaruh frekuensi konsumsi minum manis terhadap kejadian obesitas. 0, tidak obesitas, 1 obesitas. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan nilai OR sama dengan 2,5, P-value sama dengan 0,01. Apakah kesimpulan yang tepatnya? A. Konsumsi minum manis tidak berpengaruh terhadap obesitas. B. Konsumsi manis meningkatkan risiko obesitas 2,5 kali dengan signifikan. C. Konsumsi minuman manis menurunkan risiko obesitas. D. Tidak dapat disimpulkan karena regresi logistik tidak memiliki OR. Jawabannya adalah B. Dikarenakan QR 2,5 berarti individu yang sering minum minuman manis memiliki resiko 2,5 kali lebih tinggi mengalami obesitas. Karena P-value lebih kecil dari 0,5, pengaruhnya signifikan. Soal yang kedua, menentukan variabel yang perlu dikeluarkan dari model. Dalam sebuah model regresi logistik biner, untuk memprediksi diabetes, diperoleh hasil asupan gula tinggi P-value P sama dengan 0,001, riwayat keluarga diabetes P sama dengan 0,002, aktivitas fisiknya P sama dengan 0,82, IMT P sama dengan 0,049. Jika peneliti ingin menyederhanakan model dengan menghapus variabel yang tidak signifikan, variabel mana yang harus dikeluarkan? A. Asupan gula, B. Riwayat keluarga, C. Aktivitas fisik, D. IMT. Jawabannya adalah C. Dikarenakan P-value lebih besar dari 0,05, tidak signifikan. Aktivitas fisik harus dikeluarkan. Oke. Soal yang ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita. Ia menggunakan regresi logistik biner dengan kategori 0 tidak stunting, 1 stunting. Manakah variabel yang tepat dijadikan variabel dependen? A. Tinggi badan balita, B. Kejadian stunting, C. Usia balita bulan, D. Asupan protein harian. Jawabannya adalah B. Dikarenakan regresi logistik biner membutuhkan variabel dependen kategori 2 atau 0 dan 1. Sekian dari hasil video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Bye.